Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Teteh apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya gini deh, kalau baru lahiran, Oh, jadi baru lahiran? waktunya Aku baru tahu. ya. Masya Allah, Teteh udah anak keberapa ini? Aduh, aku pengen. Amin amin ya Allah. Ya ini udah kelima teh, alhamdulillah. Masya Allah, senang banget. Iya nih, apa namanya? eh karena anak kelima ini kan baru banget 2 bulan, jadi memang waktunya tadi makanya agak potong-potong, ada nangisnya dulu, apanya Eh, dulu, biasa. ya Masya Allah masih bisa aktivitas ya. Dengan anak 5 masih bisa ini itu, masih bisa mengurus polite swim. Ah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Nusaiba Nusaibah, sekarang? alhamdulillah baik-baik aja. Nusaibah sekarang lagi berusaha, kita lagi mau ada peralihan nih dari konten-konten kita tuh nggak mau pakai makhluk gitu. Jadi coba dihilangkan gitu sih matanya gitu, lagi berusaha Oh, sih. Masya Allah. Udah tahu sih dari dulu, cuman ya hawa nafsu biasalah. Iya, 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 Masya Allah. Sebelum kita ngobrol tentang Nusaibah lebih dalam lagi, aku pengen tahu nih kenapa Uni bisa beralih dari tadinya yang berbisnis ruang makan ke fashion. Pengen tahu nih gimana ceritanya. Iya nih, kenapa awalnya sih, kenapa aku mulai terjun ke dunia fashion ya, lebih ke sport syari. Itu awalnya memang karena kebutuhan dari diri sendiri ya, karena dari dasarnya emang senang olahraga, dari kecil tuh senang olahraga. Udah gitu waktu itu mulai bikin Nusaiba itu karena udah mulai ada teman-teman ngaji yang udah berpakaian syari. Kita tuh ketemu ngaji namanya di Masjid Al-Latif. Pasti Teteh tahu kan, kita bertemu di Iya, sana Teh. iya. Nah di sana itu memang ketemu teman-teman yang udah yang ngaji, dan aku juga baru ngaji. Udah gitu udah mulai, kalau pakai hijab aku udah lama Teh, alhamdulillah dari umur 15 tahun aku udah berhijab. Oh, Jadi Masya tapi Allah. masih hijab ngasal gitu sih, masih Mm, mm, dari SMP mm. kelas 3 aku udah hijab sih, cuman masih ngasal lah, masih nggak ngerti gitu, Mm, cuman udah tahu harus tutup hijab gitu aja. Tapi pas lagi udah ngaji mm, itu ketemu sama teman-teman di Al-Latif, Masjid Al-Latif di Bandung, aku tuh mulai teman-teman udah beberapa udah berpakai syari gitu. Nah, lihat mereka juga mulai seneng gitu, udah oh ya kayak harus pakai syari, kita udah mulai pakai syari. Dan kita tuh suka ketemuan juga olahraga. Nah, di sana sih mulai awalnya kenapa? Karena memang nggak ada banget gitu, dulu tuh ngerasa emang nggak ada pakaian syari itu, olahraga itu. mm. Karena pasti kan pakai celana gitu. Jadi sedangkan saya emang dari dulu udah pakai, walaupun belum syari, cuma udah pakai rok terus gitu. Jadi gimana Mm, caranya bisa olahraga tetap pakai rok nyaman gitu. Dan akhirnya memang pakai sendiri, teman-teman pada lihat gitu. Karena teman-teman mm, ngaji ini yang mm. sengaja olahraga juga gitu. Olahraga yuk ke Gasibu dulu tuh. Nah, mulai di sana pakai baju mix and match sendiri aja, dan teman-teman tuh suka gitu. Padahal itu brand juga bukan. Saya juga emang suka beli beberapa brand teman, cuman nyarinya yang dress gitu. Mm, Tapi ternyata mm. bisa dipakai gitu, dan akhirnya tuh mix and match sendiri. Banyak yang bilang bagus gitu. Ah ya udah kayaknya bagus nih. Paling nggak ada teman sendiri gitu, lingkungan sendiri yang bisa pakai, dan lebih dakwah ya, kita syiar juga sih di sana sih. Saya Mm, lebih ininya lebih mantep banget gitu. gitu. Ini Wan, kalau keunikan dari rumah makan nih, kenapa apa namanya kan rumah makan tuh udah ini ya udah mapan gitu, udah settle gitu. Nah, kenapa memberanikan diri untuk pindah gitu? Itu Apa dia karena sih. memang ini apa tidak nyaman berada di zona nyaman? Nggak juga sih, karena memang kalau makanan memang bisnis keluarga ya, memang dari orang tua bisnis keluarga. Cuman kita anak-anak dari kecil tuh memang udah dilibatin ikut di rumah makan gitu. Dari mulai aku SD itu aku tuh udah mulai apa
jaga rumah makan gitu. Mama sholat, mama ini kita gantian gitu. Dari kecil tuh kita udah dididik kayak gitu semuanya. Kita berempat tuh udah mulai dari kecil gitu. Jadi tapi mungkin karena passion kita tuh pengen dagang, udah kayak gitu, rumah makan kan bisnis keluarga, yang ngerasa walaupun emang udah pada punya tempat masing-masing, tapinya tuh kayaknya pas lagi mau terjun Nusaibah itu karena kebutuhannya beda lagi gitu. Jadi ya kayak, dan udah gitu ada sisi dakwahnya lah, itu sih intinya, dan kita tuh pakai, dan saya tuh pakai gitu, dan susah juga nyari waktu itu gitu, dan memang beda banget, jauh banget dari makanan ke fashion, itu memang jauh banget. Bener-bener beda banget lah, dunianya beda juga sebenarnya gitu. Dan Sebetulnya kalau memang misalnya dari tantangan gimana, Un? Tantangan dari berbisnisnya, ini pola ya bisnisnya. beda banget gitu, jauh banget, dan jadi beda ini ya, beda adrenalinnya ya. Kalau makanan itu memang habis, dan habis bisa busuk ya. Kalau fashion baju ini ya nggak akan busuk ya. Jadi gimana caranya kita ngedesain biar orang tuh suka, dan gimana caranya kita bikin. Kalau sekarang sih lebih ke digital marketing ya. Jadi lebih ke konten sih sekarang itu. Tapi dari awal Nusaibah emang saya tuh udah concern sama namanya konten sih semenjak Nusaibah itu. Iya, keren-keren banget. Alhamdulillah enggak sih, masih gitu-gitu aja, masih biasa sih, tapi ya tetap masih belajar sih sama tim. Itu sih, tapi memang beda banget sama makanan. Kalau makanan tuh ya hari itu mulai bikin, dijual hari itu, dan harus habis udah gitu. Dan kita tuh memang kalau capek itu capek rumah makan loh Mbak, bener-bener itu capek banget sebenarnya. Jadi kalau ngeliat keluarga masih di rumah makan agak salut sih. Kalau kita di dunia fashion ya, apalagi sekarang udah online nih, banyak online, ya udah rada enak sih sebenarnya gitu. Kalau rumah makan tuh kan memang dari awal ya ngolah udah gitu hari itu dalam satu hari, jadi kayaknya tuh tiap hari itu kayaknya tuh monoton gitu-gitu lagi, besok pagi gitu lagi gitu. Seperti itulah gitu. Cuman memang karena dari kecil udah di makanan ya, tapi goals tetap ada ke depan, ada gitu untuk makanan juga gitu. Rumah makan lagi. Tetap karena memang dari kecil mungkin ya, dari kecil udah ini. Cuma sekarang karena harus fokus dulu ya. Ya jadi Nusaibah dulu lah gitu. Itu berapa lama tuh Un penyesuaiannya dari berhenti untuk mengelola rumah makan langsung ke fashion, itu berapa lama penyesuaian, belajar pola bisnisnya gitu? Ada 1 tahun sih ya, dan memang ninggalin rumah makan itu benar-benar ditinggal banget, itu memang lama prosesnya, dan orang tua itu kayaknya tuh rada-rada berat gitu, karena dulu tuh saya tuh termasuk yang bikin keputusan juga di Sabana Kapal itu. Terus apapun teh kadang memang harus ada saya gitu tipenya. Jadi karena dari kecil banget sih, jadi saya tuh dari 4 bersaudara, saya tuh yang paling ini banget lah di rumah makan tuh gitu. Dari dulu gitu, jadi nggak tahu, seneng aja mungkinnya, capek cuman karena seneng ya, jadinya tuh nggak rasa capek dibandingin yang anak-anak yang lain. Aku tuh memang paling greget banget lah sama Sabana Kapal tuh, gue tuh pengen digimanain gitu. Gitu. Dulu pertama juga kenal sama dunia fashion itu saya di rumah makan suka buka di Hijab Fest. Nah di sana tuh baru mulai tertarik sih, nggak teman-teman yang punya brand itu sih juga termasuk yang agak-agak cikal bakalnya juga. Oh kayaknya enak juga nih jualan baju, cuman masih belum kepikir juga, masih fokus di Sabana Kapal sih. Itu berapa lama tuh Un pas waktu baru ngeluarin desain pertama nih ya? Itu berapa lama tuh sampai dapat DNA-nya gitu. Nah, ini nih gitu. Apa memang udah langsung dapat gitu pas waktu buka ini launching? Enggak sih, itu kayaknya hampir berapa bulan ya, ada 6 bulan itu masih galau sih, masih nggak ngerti arahan kita tuh mau kemana, tuh masih nggak jelas juga saya tuh mau gimana, saya tuh mau bikin kayak gimana. Dan akhirnya mantep, Nusaibah itu dengan celana rok dengan visornya itu sih udah 6 bulan berjalan baru pas gitu dapat formulanya visor itu kayak gimana biar nggak pusing, celana rok tuh gimana yang senyaman mungkin tapi nggak bikin berat, itu sih. Itu udah 6 bulan mulai ada kerasa gitu, oh ternyata di sini, jadi sampel tuh banyak banget yang udah, karena dulu masih nggak ngerti produksi, jadi bikin langsung produksi, jadi kadang jelek pun dibikin aja, tapi alhamdulillah karena dipakai bareng teman-teman rame-rame. Dan dulu tuh mungkin awal mula Nusaibah itu
saya tuh sering posting udah gitu sama teman-teman bercadar atau syari di gazebo, foto, kebetulan foto juga pakai kameranya DSLR, mungkin bagus ya. Nah, sempet kayak viral gitulah gitu. Jadi mungkin jarang zaman waktu tahun 2017 tuh kayaknya jarang banget cadar olahraga gitu. Dan pakai topi itu tuh aneh banget kayaknya tuh. Nah, saya tuh bawa teman-teman bawa kayak gitu ya. Alhamdulillah sih di sana mulai tiba-tiba banyak orang-orang tuh yang nge-repost gitu apa yang diposting tuh, padahal cuma foto-foto doang gitu, captionnya nggak oke, karena saya bukan tipe copywriting banget kayak Teteh ya. Enggak lah. Aku tuh enggak, cuma cerita kita kesini olahraga yuk gitu aja, dan seneng posting aja dulu tuh. Gitu. Jadi kayaknya Nusaibah itu seperti angin segar ya buat para yang pengguna Nikop gitu ya. Aduh, amin sih, masih nggak tahu juga. Takutnya juga bikin brand juga ya agak berat sih ya, pertanggung jawabnya juga ya sama nanti gitu. Jadi sebisa mungkin memang banyak tanya sih, sampai saat ini pun saya selalu banyak tanya gitu, kayak teman-teman kalau udah mulai melenceng nih, kadang hawa nafsu gitu ya. Pengen gimana mulai dari terlalu cerah, terlalu gimana juga, kadang kan itu kita nggak boleh terlalu mencolok ya kalau perempuan tuh ya. Jadi masih banyak tanya sih. Alhamdulillah di lingkungan teman-teman tuh yang selalu ngingetin sih, sampai sekarang tuh punya teman yang selalu ngingetin itu sih. Enak banget punya teman yang sama-sama yang saling ngingetin gitu untuk akhirat tuh, itu sih. Masya Allah ya, memang sih benar-benar tuh. Terus kalau misalnya untuk belajar bisnisnya nih Un, itu belajar bisnisnya otodidak atau memang ikut komunitas, apa ada mentornya gitu? Otodidak sampai sekarang itu nggak punya mentor-mentoran. Jadi suka ngeliat juga, cuman tipe saya tuh memang rada bosenan juga sih ya, jadi jarang sih. Kadang ada kan emang suka ngeliat juga, kayak baru akhir saya setahun kebelakangan ini mulai ngeliat ya di Instagram doang, jadi nggak pernah nonton live-nya. Cuman kadang nggak fokus juga sih, jadi nggak punya sosok siapa yang harus diikutin, nggak ada juga. Jadi ya udahlah, let it flow aja gitu ya, berdoa sama Allah gitu. Jadi kalau melakukan apapun sampai sekarang ya, mulai setelah ngaji ya makin kesini gitu ya, apapun selalu istiqoroh ya, selalu minta pertolongan sama Allah apapun itu. Jadi setiap mau bikin suatu keputusan apapun selalu saya istiqoroh gitu. Jadi kalau saya kerasa sih dulu kalau nggak istiqoroh dan nggak melibatkan Allah, itu hasilnya tuh ambiar semuanya. Iya. Jadi memang apapun tuh harus Allah tuh selalu dilibatkan gitu. Itu sih. Masya Allah. Wah. Ini harus ditiru nih sama aku nih. Nah, karena memang saya tuh tipenya itu memang gersak-gerusuk juga sih ya. Jadi kadang kadang diingetin teman, udah istiqoroh belum, selalu gitu sih. Teman tuh ada yang selalu ingetin. Aku tuh punya geng berenam ya, alhamdulillah sampai sekarang. Teman kuliah sih itu tuh, teman kuliah, tapinya ketemu mereka tuh aku diajak ngaji ke Al-Latif, tiba-tiba kita pindah, kita ada kajian lagi, ikutan lagi, udah gitu, dan di sana kita bikin grup. Nah di sana tuh yang saling mengingatkan tiap kali aku kalau lagi futur gitulah. Alhamdulillah harus gitu sih, mungkin teman itu sih yang mempengaruhi kita ya, apapun itu gitu. Iya memang. Terus kalau misalnya ini nih untuk seperti pengambilan keputusan secara strategi gitu ya Uni ya, kan kadang kita kalau misalnya terlalu fokus dengan desain, kadang marketingnya suka salah atau gimana ambiar gitu. Dan saya pengen tahu nih, Uni sebetulnya lebih cenderung passionnya itu ke desain kreator atau memang ke secara bisnisnya itu sendiri gitu? Kalau saya sampai sekarang memang desain itu masih dipegang sendiri ya, Cuman memang ada juga tim Nusaibah yang memang kadang saya minta tolong juga sih ya, tapi memang untuk fashion design belum ada Nusaibah. Lagi mencari sekarang, karena udah kerepotan juga gitu ya. Jadi kalau aku tuh sih untuk desain Nusaibah masih aku sendiri, udah gitu masih kadang dibantu, cuman nggak semua produk juga. Terus kalau untuk konten memang saya punya tim, jadi dari awal itu saya udah sadar diri gitu. Saya tuh bukan orang copywriting dan saya tuh nggak bisa edit-editan gitu. Jadi dari awal Nusaibah itu ketemu ngaji Al-Latif adalah saya tuh punya karena sampai sekarang dia masih jadi tim Nusaibah, termasuk kita tuh dari awal itu yang nge-branding Nusaibah itu ada berdua ya, itu dari awal bareng-bareng sama Nusaibah. Walaupun dia udah di luar kota, tapi masih remote gitu kerjanya.
dia yang pegang copywriting Nusaiba gitu. Jadi itu sih. Jadi tapi saya selalu saya tuh tipenya memang senang diskusi, jadi nggak mau ngambil keputusan sendiri. Walaupun akhirnya nanti kita discuss dulu nih gini, tapi akhirnya keputusan yang saya ambil, tapi udah lebih mantap ada 2 suara gitu. Oh oke. Tapi sebenarnya saya istiqoroh dulu sih, kayak gitu sih. Kalau dulu sih mungkin nggak main istiqoroh ya, ngobrol gitu. Oke, hawa nafsu lah dulu mah. Kalau ya mulai sekarang sih ya, udah mulai paham gitu ya, yang memang harus melibatkan Allah tuh bener lah. Tapi kalau dari semua saya tuh lebih pegang ke desain dan kadang semua juga sih ya. Saya tuh cuma udah ada gitu memang kalau copywriting saya udah percaya sama dia. Kalau untuk konten udah ada gitu. Paling nanti udah keluar nih, paling saya tinggal ACC doang sih. Atau saya selalu ngasih referensi, ini kayaknya bikin kayak gini sekarang, kayaknya bikin gini. Jadi timeline udah ada. Jadi saya udah punya tim sih itu sih. Jadi awalnya Nusaiba itu saya udah paham, saya tuh nggak bisa jadi nggak kerja sendiri, saya dari awal udah punya tim gitu. Gitu sih di sana mungkin ya. Jadi nggak ribet sendiri gitu. Iya betul. Memang sih kalau misalnya bikin brand tuh memang ribet, banyak banget yang harus diurusin ya, Un ya. Iya, bisa. Kita tuh kayaknya sehari itu butuh 40 jam mungkin ya. Iya. Iya, jadi kayaknya nggak ada habisnya. Hari kan sayang banget. Dari awal tuh memang saya tuh udah punya tim gitu. Dari awal Nusaiba tuh saya tuh udah kayaknya awal-awal tuh bikin tuh kayaknya saya udah gitu, saya nggak bisa ngedesain tuh. Jadi saya rada berani untuk itu gitu. Biar aja walaupun saya belum ada untung, saya harus hire orang kayak gitu sih. Itu sih saya agak-agak beraninya di sana sih. Ya udah nggak apa-apa lah. Insya Allah ini investasi saya kayak gitu sih. Kayaknya sih udahan dulu deh apa misalnya. Tapi dia harus keluar nih, desain nggak ada, tapi harus ini. Nah itu buat saya mah itu sih kalau saya udah mulai ragu udah mending berhenti gitu.